Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kemelayuan dalam kesusahan Indonesia itu adalah realitas sosial, sejarah dan budaya yang esensial, yang mendasar sekali. Soal darah daging dunia literasi Indonesia. Karena posisi penting kemelayuan itu ditandai oleh 5 hal. Tadi sudah sampai ke Kang Maman. Yang pertama, bahasa. Tidak banyak bangsa-bangsa dunia atau dunia mempunyai bahasa sendiri. Ada yang mengatakan kalau bangsa tak punya bahasa, sebenarnya bangsa itu tidak merdeka. Apalagi menggunakan bahasa asing, dia secara esensial dia dijajah oleh bangsa lain. Tapi orang Melayu, orang itu punya bahasa sendiri, bahasa Melayu yang kemudian menyumbang ke dalam bahasa Indonesia itu. Nah, itulah salah satu keunggulan daripada kesusastraan Melayu terhadap kesusastraan Indonesia. Dia punya bahasa, dan bahasa ini berkembang menjadi disusunkan menjadi dasar bahasa persatuan Indonesia dan lain seperti itu. Nah, bahasa inilah salah satu keunggulan dari kemelayuan dalam kesusastraan Indonesia. Yang kedua, aksara, huruf Arab Melayu. Adanya bahasa, tetapi kalau tidak ada huruf Arab Melayu itu menjadi kekuatan pendukung tradisi literasi itu kan tidak hasilkan karya-karya besar. Nah, itu salah satunya keunggulan daripada kesusastraan dunia Melayu dalam kesusastraan Indonesia, karena dunia Melayu itu punya huruf Arab Melayu. Huruf Arab Melayu itu walaupun bahagian daripada tradisi huruf Arab, Al-Quran dan lain sebagainya, tapi itu membuat sesuatu pengaruhnya yang luar biasa dalam perkembangan literasi. Huruf Arab Melayu itu menyumbang pemikiran, memudahkan orang membaca, dan saya setuju dengan Kang Maman. Huruf Melayu itu membuat orang-orang tidak buta huruf, dan mereka membaca, mereka menulis, mereka mengarang karya-karya besar tulis dalam itu. Mulai dari Hamzah, Bansuri sampai kemana lain, menulis dalam tradisi Arab Melayu. Nah, itu salah satu keunggulan, salah satu kelebihan, salah satu esensi daripada kemelayuan dalam kesusastraan Indonesia, Nusantara. Yang ketiga adalah karya. Setelah bahasa, ada huruf Arab Melayunya, ada aksaranya, lalu ada karyanya, dan karya literasi Melayu itu luar biasa. Mulai dari Aceh sampai ke Papua, dan apa semua ditulis dalam bahasa Arab Melayu, dalam bahasa Melayu, dan itu bisa dipelajari di mana. Dan salah satu tempat yang paling penting di Indonesia ini adalah di Kepulauan Riau, di mana terdapat manuskrip huruf Melayu karya-karya besar seperti Tupatun Nabis, 12, dan karya-karya lainnya. Itu menunjukkan bahwa kemelayuan di dalam khazanah sastra Indonesia itu menguasai karya-karya besar yang dapat dipelajari, dapat disimak, dan dapat menjadi bahan kajian. Dan menurut saya kan tidak boleh berhenti di bahasa raja lain-lain. Sebetulnya kalau teman-teman di Riau memahami itu, ada karya besar yang melintasi zaman sebetulnya. Itu karya Sten Effendi. 7 ayat Melayu itu luar biasa hasil karya itu, karena memang selamanya tidak dibesar-besarkan, tidak dieksplor, hanya terpaku dengan Tupatun Nabis, hanya terpaku dengan 12. Padahal 7 ayat Melayu itu luar biasa. Nah, itu juga warisan walaupun tidak ditulis dalam huruf Arab Melayu, ditulis dalam bahasa Latin, dalam huruf Latin. Menurut saya sumbang kemelayuan itu punya tradisi yang kesusastraan yang luar biasa, literasi. Orang masih menulis pantun dan gurindam, orang membaca pantun, baca gurindam, orang membaca hikayat, tradisi kesusastraan seperti itu kan hidup dan berkembang. Dan itu salah satu juga membuat keunggulan kesusastraan Melayu dalam kesusastraan Indonesia, kemelayuan dalam kesusastraan Indonesia. Karena ada karya, ada tradisi lisan, tulisan. Itu hidup dan berkembang. Sampai saat ini hidup dan berkembang. Jadi seperti itu tetap membuat semangat kreativitas menghasilkan karya itu hidup dan berkembang. Dan ini merupakan seperti kata nanti untuk rahmat kepada kesusastraan dunia Melayu. Yang kelima, dan ini yang juga penting sebetulnya, jangan spesial itu politik kekuasaan terhadap politik kemelayuan dalam bahasa. Bayangkan kalau tidak ada kekuasaan politik yang dulu memberi ruang dan tempat kepada karya-karya besar itu lahir. Salah satu kekuasaan politik waktu itu yang politik Melayunya sangat kuat adalah Sultan Riau Lingga.
Sekali ini memberi ruang, makanya di sini hidup Raja Ali Haji, Raja Ahmad, bapaknya Raja Ali, dan punya tradisi yang luar biasa. Keluarga Raja Ahmad Haji ketua yang bapaknya Raja Haji itu semua anak beranaknya menjadi para pengarang semua, menjadi syair semua, menjadi karya-karya besar semua. Dan tradisi seperti itu hidup dan berkembang kalau ada kekuasaan politik yang menjadi benteng, menjadi pendukung, menjadi pelindung untuk melahirkan karya-karya itu. Nah, kelima-lima faktor itulah menyebabkan maka kemelayuan itu bukan hanya eksistensi dari sebuah rumpun bangsa Melayu, tapi sebuah dunia Melayu yang kemudian dibungkus dengan Islam menjadi dua Melayu, dunia Melayu, dunia Islam. Jadi luar biasa besar dan menyebar sampai kemana-mana. Jadi pengaruh kemelayuan ke dalam sastra itu bukan hanya sebatas di Indonesia, tapi juga seluruh Nusantara. Berperan penting dalam membesarkan tradisi literasi dan kesusastraan di Nusantara. Jadi seperti bangsa Arab yang hidup besar dengan Islam, begitulah dunia Melayu dengan huruf Arab Melayunya, dengan tradisi seperti itu, dan kemudian itu menyumbang hal-hal penting kepada kesusastraan Indonesia. Jadi kalau misalnya Nusyari itu mencari pertanyaan kemana jati diri Melayu itu harus dicari, saya kembalilah kepada hal-hal yang sudah dicapai oleh dunia Melayu sampai saat ini. Jadi menaikkan kembali ke bendera Melayu, menegakkan kembali pancang-pancang kehidupan budaya Melayu, dan menggali hal-hal seperti lagi. Riau misalnya harus mengeksplor. Jadi jangan terpaku dengan penyengat saja, jangan terpaku dengan karya-karyanya saja. Karya Tenah ini itu luar biasa. Sebagai karya besar, lingkungan hidup ada apa nih? Nah, peran serta pemikiran, penggalian mendalam terhadap warisan budaya Melayu yang sudah ada itu yang penting. Mengkaji, mencari hal-hal yang penting, mewariskan hal-hal penting, mengajak generasi muda mempelajari itu dan bangga dengan apa yang dinamakan budaya Melayu, kemelayuan itu. Dan itu yang menurut saya sangat penting. Dan sekali lagi saya pernah cakap dengan teman-teman di Riau itu, usah lagi terlalu banyak menoleh ke Kepulauan Riau. Kepulauan Riau sekarang bukan benteng lagi yang luar biasa lagi. Itu paling ada lihat dari Batam itu. Tak ada apa-apa lagi. Di sana Kepulauan itu mungkin sudah hampir runtuh. Tidak ada yang bisa negakkan pancang Kepulauan di sana. Nah, tapi kalau di Riau daratan, di Riau yang sekarang ini, saya masih punya kuat sekali. Mungkin fokus kepada tradisi Melayu di Siak yang menjadi salah satu kekuatan kuasa politik dulu pada zaman dulu, yang sekarang juga berperan membangun kembali tradisi kebudayaan, tradisi literasi yang hidup dan berkembang di sana. Nah, hal seperti itu dilakukan. Jadi kalau teman-teman di Pekanbaru kepingin mencari kembali kemana akan pergi, kemana akan mencari jati diri, kembalilah kepada warisan-warisan kebudayaan, hasanah yang ada di Riau sekarang, dan membangun sebuah jaringan kemelayuan yang lebih besar dengan teman-teman yang ada di Malaysia, kemudian Singapura, teman-teman ada di Pontianak, di Jambi, di Palembang, semua kantong-kantong Melayu. Karena teori kemelayuan sekarang ini bukan lagi hanya terbatas. Kalau pakai teori Sunda Plate dari Aceh sampai ke Papua itu semuanya dunia Melayu. Apalagi misalnya DNA bangsa Melayu ini terbukti ada satu bangsa tertua di dunia, nomor 2 tertua dunia. Jadi bangsa Melayu itu bukan bangsa yang baru muncul, bukan bangsa yang baru mewariskan, tapi sudah sejak dulu ada itu. Itu yang perlu kita pelajari, itu perlu kita gali, kita kajian-kajian sehingga kita menemukan. Karena itu saya mengirim sebuah artikel tulisan saya, pemikiran agar bagaimana agar katakanlah menuju sebuah pusat tamadun Melayu, apakah itu di Riau, apakah itu Kepulauan Riau, apakah itu kawasan rantau. Nanti menghidupkan kembali semangat kemelayuan itu supaya kita menemukan hal-hal baru. Karena terbukti kemelayuan itu menumbang hal-hal yang luar biasa, mewariskan tradisi literasi yang luar biasa. Dan itu kalau itu dikembangkan, diangkat, digali, dikibarkan kembali sebagai sebuah
kekuatan, sebagai keunggulan dalam dunia Melayu, itu akan sangat berharga, menyumbang sesuatu yang penting bagi besar Indonesia di masa depan. Saya kira itulah kira-kira pokok pikiran saya, pendek-pendek saja, ada pakai itu. Saya panjang ini teman-teman. Menyimpulkan saja semua makalah saya, semua ketika itu daripada apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kemelayuan itu bagi saya, menurut saya, adalah realitas sosial, sejarah dan budaya yang esensial, yang mendasar. Sudah menjadi darah daging realisasi Indonesia, karena posisi penting melayuan itu yang ditandai oleh 5 hal tadi. Nah, saya kira itulah pokok-pokok pikiran pagi ini, tidak sepanjang yang sampai dengan pemahaman yang militer. Saya menyampaikan pokok-pokok pikiran, mudah-mudahan pokok ini bisa kita diskusikan kita pagi hari ini, menemukan hal-hal baru, hal-hal yang mungkin lebih terpikirkan oleh saya dan teman-teman lain. Mungkin ada hal-hal baru pada kasus ini. Itu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Rida Kaliamsi. Ada 5 poin yang disampaikan tadi. Bahasa. Ya, ada bahasa, aksara, karya, tradisi, dan terakhir adalah politik. Nah, kalau tidak bermain juga politik, kenal juga Melayu nih ya, Datuk ya. Iya, harus politik kemelayuan, harus dulu itu yang membesarkan tradisi kemelayuan. Politik kemelayuan itu contoh paling tegas adalah Kesultanan Kerajaan Riau Lingga itu, sebuah pusat kekuasaan yang memberi ruang kepada literasi dan kesusahan untuk berkembang. Oke, dengan dan karya-karya seperti sekarang. Oke, baik, terima kasih Datuk.